Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, berjumpa lagi dalam renungan harian Komsos Keuskupan Agung Merauke, di mana kita akan merenungkan teks dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33 yang mengisahkan tentang tanda-tanda kedatangan Anak Manusia untuk menjemput kita supaya kita ikut berbahagia di dalam kemuliaan Tuhan. Dalam bacaan kitab suci dari teks Injil Lukas ini, kita diingatkan bahwa Kristus telah memberikan peringatan kepada orang-orang sesamanya bahwa Ia akan datang ke dunia ini untuk menjemput kita umat yang percaya kepadanya. Dan sebelum kedatangannya akan didahului dengan tanda-tanda, antara lain runtuhnya bait Allah di Yerusalem, ada peperangan dan perkelahian antar bangsa-bangsa di dunia ini. Begitu juga dengan tanda-tanda alam seperti matahari yang tidak akan bercahaya, bulan dan bintang-bintang juga tidak bercahaya. Selain itu, ada sakit penyakit atau penyakit yang mematikan, sehingga banyak orang menjadi cemas, takut, lalu tidak berpengharapan. Sebagai orang beriman Kristiani, kita tahu bahwa Yesus menghendaki keselamatan kita, yaitu hidup kekal bersama Dia di dalam kerajaan sorga. Ia telah datang untuk pertama kali di dunia ini untuk melaksanakan kehendak Bapa, yaitu mewartakan kasih Tuhan agar kita yang tadinya jatuh di dalam dosa ditebus kembali oleh Kristus melalui karya penebusan, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sesudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini, Yesus kembali kepada Bapa di sorga, dan Ia berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita, baik yang masih hidup, tapi mereka juga yang sudah meninggal, untuk menghadapi penghakimannya yang adil. Dan mereka yang hidup menurut kehendak-Nya, hidup di dalam persekutuan dengan Allah di dalam kerajaan sorga. Sementara mereka yang menjauhkan diri dari kehendak Tuhan atau tidak sibuk dengan apa yang difirmankan Tuhan, mereka itulah yang akan masuk di dalam api yang kekal, yaitu neraka. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya atau orang beriman? Kita mempersiapkan kedatangan Tuhan, bukan sibuk dengan mencari tanggal, bulan, hari, jam kedatangan Yesus. Sebab Yesus katakan malaikat-malaikat tidak tahu kapan hari itu terjadi. Begitu pula dengan Yesus sendiri, hanya Bapa di sorga yang mengetahuinya. Bukan berarti Yesus tidak tahu sebagai Allah, tetapi sebagai manusia Dia tidak tahu karena keterbatasan kemanusiaannya yang sama dengan kita. Namun Yesus mengingatkan kita agar kita selalu berjaga-jaga, bersiap-siap siagalah kita agar hari kedatangannya tidak jatuh seperti pencuri yang datang untuk mengambil kita mana kita belum siap. Oleh karena itu yang dituntut dari firman Tuhan ini yaitu pertobatan, berusaha untuk selalu memperbaiki hidup kita sambil menantikan kedatangan Tuhan. Sebab siapa yang mau hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan harus kudus, harus suci, harus bersih dari segala noda dosa, harus bersih dari segala kejahatan, sehingga kita harus dimurnikan oleh Kristus melalui persiapan diri kita yang sementara kita jalani dalam hidup ini. Masa Advent adalah kesempatan yang terbaik untuk kita mempersiapkan kedatangan Kristus, baik mengenangkan kedatangan Kristus yang pertama yang telah kita jalani hingga saat ini lewat perayaan Natal, tetapi juga kedatangan Kristus yang kedua, yaitu menantikan kedatangan Kristus untuk mempersatukan kita sekalian, baik yang sudah meninggal maupun kita yang masih hidup. Syukurlah pada saat itu kalau kita masih hidup, tapi bila kita telah meninggal,
kita akan bersama dengan mereka yang masih hidup pada saat kedatangan Kristus untuk diadili, supaya kita nyata dari hidup kita di dunia ini. Siapa yang setia sampai akhir hayatnya boleh menikmati kehidupan baik di surga karena hidup menurut kehendak Allah. Sedangkan siapa yang tidak setia, dia akan mendapat hukuman, yaitu hidup di dalam kekekalan api neraka. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan ini bukan untuk menakutkan kita, tapi untuk menyadarkan kita agar selama hidup di dunia ini kita jangan sibuk saja dengan urusan duniawi, lalu lupa akan tujuan akhir hidup kita, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan untuk itulah gereja melalui masa Advent setiap tahun membantu kita untuk mengingatkan kita, mengarahkan kita, dan berusaha untuk memperbaiki hidup kita lewat kegiatan-kegiatan rohani yang kita jalankan, agar kehidupan rohani dan jasmani kita di dunia ini seimbang, sehingga kita tidak hanya sibuk dengan urusan duniawi, tetapi juga sibuk dengan urusan kerohanian kita, sehingga hidup kita itu berkenan kepada Tuhan, tapi juga berkenan kepada sesama, karena kita tidak mampu untuk menghadirkan diri kita di tengah dunia ini yang sementara terus-menerus dibaharui oleh Tuhan lewat iman kepercayaan kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.